Hai semua, kali ini saya mau bikin martabak telur mini. Cemilan ini enak banget dan bisa juga untuk lauk nasi. Kalau kalian mau tahu bagaimana cara pembuatannya dan apa aja bahan-bahannya, ikuti terus videonya sampai selesai. Nah, untuk bahan-bahannya di sini ada bahan untuk kulitnya ya. Dan saya sudah menyiapkan 250 gram tepung terigu, 1 butir telur, 600 ml air, 2 sendok makan minyak goreng, 1 bungkus bawang putih bubuk. Bisa menggunakan bawang putih yang fresh ya, itu bisa menggunakannya 2 siung bawang putih. Kemudian baking powder ini nanti saya gunakan sekitar setengah sendok teh. Dan ada bumbu pelengkapnya seperti garam, merica, dan kaldu ayam. Ini masing-masing secukupnya. Siapkan wadah, lalu masukkan telurnya. Nah, untuk kulit martabaknya ini mau saya buat seperti kulit risol ya. Dikocok lepas terlebih dahulu. Masukkan bawang putih bubuk, bumbu pelengkapnya. Diaduk rata terlebih dahulu. Lalu masukkan tepung terigu dan masukkan air secara bertahap sambil diaduk-aduk. Nah, ini airnya udah masuk semua, dan untuk memastikan tidak ada tepung terigu yang bergerendil, supaya lebih halus ini mau saya saring. Kemudian dimasukkan minyak gorengnya ya, dan baking powdernya setengah sendok teh. Aduk sampai tercampur rata. Nah, dan ini adonannya udah siap ya. Kemudian siapkan teflon, lalu panaskan dan diolesi dengan minyak goreng. Ambil adonan sekitar 1 sendok sayur. Nah, untuk adonannya jangan lupa diaduk terlebih dahulu supaya tepungnya itu tidak mengendap dan tercampur rata. Tinggal ditunggu aja sampai matang, nanti diangkat. Ini udah matang ya, cut seperti ini. Olesi kembali dengan minyak, masukkan adonannya, begitu seterusnya sampai semua adonannya itu habis. Nah, ini dia untuk kulitnya udah selesai ya. Satu resep tadi ini lumayan cukup banyak. Oh ya, ini mau saya kasih tahu. Untuk kulitnya ini dari resep tadi itu tinggal ditambahkan 1 butir telur lagi dan 3 sendok makan tepung kanji atau tepung tapioka ya. Jadi hasilnya seperti ini, tidak mudah sobek. Soalnya untuk resep yang pertama tadi itu lumayan cukup rapuh ya, jadi mudah sobeknya. Makanya tadi saya tambahkan 1 butir telur, kemudian 3 sendok makan tepung kanji atau tapioka, dan 100 ml air. Nah, hasilnya jadi bagus seperti ini ya. Bisa dilihat. Jadi ini lentur tapi tidak mudah sobek. Dan untuk isiannya, ini di sini saya sudah menyiapkan 200 gram daun bawang. Kemudian ada kol ya atau kubis, ini sebanyak 100 gram, 250 gram, dada ayam, ini udah saya rebus sampai matang, kemudian disuir-suir, 3 butir telur, dan ada bumbu pelengkapnya. Nah, di sini ada kaldu ayam, kemudian garam, ini masing-masing secukupnya, dan di sini saya menggunakan bumbu kari sebanyak 1 sendok makan. Nah, untuk bumbu karinya saya gunakan yang dari merek ini ya. Kemudian untuk kol dan daun bawangnya tinggal diiris tipis-tipis aja. Siapkan wadah, dimasukkan telurnya. Tinggal dikocok lepas terlebih dahulu. Nah, sambil dimasukkan ya garam, kaldu ayam, dan bumbu karinya. Nah, setelah tercampur rata, tinggal dimasukkan aja ayam. Kemudian ini kol sama daun bawang yang udah diiris tadi. Dan ini tinggal diaduk aja sampai tercampur rata. Kemudian jangan lupa dites rasa terlebih dahulu ya. Jika ada bumbu pelengkap yang kurang, itu bisa ditambahkan. Nah, ini untuk isiannya udah jadi ya. Dan kalau teman-teman misalkan mau dibuat pedas, ini bisa dikasih cabai rawit. Jadi cabai rawitnya juga sama ya, tinggal diiris tipis aja. Nah, pertama siapkan terlebih dahulu minyak gorengnya, kemudian dipanaskan. Kemudian ambil 1 lembar kulitnya ya, seperti ini. Taruh di wadah dan diisi dengan bahan isiannya secukupnya. Jadi ini setelah dibentuk harus langsung digoreng ya, jangan disimpan. Soalnya nanti si telurnya jadi bocor. Nah, tinggal dilipat aja sisi kiri dan sisi kanan seperti ini. Kemudian yang ini juga ya. Nah, hasilnya seperti ini, tinggal dibalik aja. Nah, dan ini langsung digoreng. Nah, ambil kembali kulitnya, isi dengan isian. Caranya sama aja seperti tadi ya.
Nah, seperti ini ya, pokoknya cara membuatnya tadi itu. Tinggal diambil aja satu lembar kulitnya, diisi dengan bahan isian dan langsung digoreng ya. Ini tinggal ditunggu aja permukaan bawahnya kering, baru nanti dibalik. Nah, goreng sampai berwarna kecoklatan seperti ini ya. Kalau udah, tinggal diangkat aja, lalu ditiriskan. Nah, ini dia martabak telur mininya udah selesai saya buat dan hasilnya seperti ini ya. Nah, untuk hasil lebih jelasnya ini dia. Ini dalamannya ya. Ini cocok sekali dimakan pakai cabai rawit ataupun saus sambal, rasanya enak, gurih.